Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ananda semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, serta semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan Ustazah Raudatul Jannah yang akan mengampu pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari kita membaca Al-Fatihah serta doa belajar masing-masing ya Ananda. Waktunya Ustazah persilahkan. Baik, semoga semuanya sudah membaca ya surah Al-Fatihah serta doa belajar. Maka kita akan melanjutkan materi hari ini. Nah, materi hari ini yakni mengenai kewajiban menuntut ilmu. Nah, kewajiban menuntut ilmu ini Allah sudah tuliskan dalam ayat Al-Quran ya, yakni Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 serta Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Dan juga kita akan membahas hadis tentang menuntut ilmu. Yang pertama ini kita akan membacakan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Ustazah akan bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ayat di atas berisi tentang perintah dan janji Allah bagi orang yang hadir di suatu majelis ilmu, seperti kita ke sekolah, mengaji, les. Itu termasuk salah satu contoh menuntut ilmu ya, kakak dan abang-abang. Allah juga berjanji akan mengangkat derajat manusia dengan 3 syarat, yaitu yang pertama, beriman, yang kedua, berilmu, yang ketiga yakni beramal sholih. Nah, iman yang tidak disertai ilmu dapat membawa seseorang terperosok dalam mengerjakan perbuatan yang dilarang Allah. Sebaliknya, orang yang berilmu dan tidak disertai dengan iman, maka ilmunya itu dapat membahayakan dirinya ataupun orang lain. Begitu pula dengan orang yang beriman dan berilmu, jika mereka tidak beramal sholih, maka ilmu dan imannya itu akan sia-sia. Kita lanjut ya ke surah Ar-Rahman. Ustazah akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Yang artinya, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Adapun pesan dari Quran surah di atas ialah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan keleluasaan kepada golongan jin dan manusia agar mereka mau dan mampu bergerak maju dan berkarya. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi syarat bagi terwujudnya kemudahan-kemudahan hidup di dunia. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan akal kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain selain umat manusia, sehingga mereka mampu berpikir kritis dan logis ya Ananda. Kita lanjut kepada hadis-hadis yang akan membahas tentang menuntut ilmu. Hadis yang pertama ialah hadis tentang kewajiban menuntut ilmu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu diwajibkan bagi setiap orang Islam. Adapun hadis kedua mengenai keutamaan menuntut ilmu, di mana yang bunyinya man kharaja fi talibil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a, yang artinya barang siapa pergi untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai pulang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis yang ketiga ialah mengenai balasan orang yang berilmu, di mana bunyinya an Katsiri bani Kaisin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah, yang artinya diriwayatkan dari Kasir bin Qais radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Ahmad. Nah, menuntut ilmu adalah suatu usaha untuk mendapatkan pengetahuan yang baik dengan cara membaca, menelaah, meneliti, memperhatikan, dan mendengar. Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk menuntut segala bentuk ilmu yang baik karena dapat menjadikan hidup mereka semakin teratur dan terarah. Adapun pesan yang terkandung dari 3 hadis yang kita pelajari di atas, diantaranya adalah yang pertama, bagi umat Islam menuntut ilmu hukumnya wajib. Sudah jelas ya Ananda, ada hadis yang mengatakannya demikian. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu termasuk orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga dia pulang. Jadi, jika kakak dan abang-abang berangkat ke sekolah dengan niat tulus menuntut ilmu, pahala yang didapat sama dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai kakak dan abang-abang pulang ke rumah. Betapa mulianya ya orang menuntut ilmu itu. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu harus mempunyai niat yang tulus, yakni mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya kira-kira kakak dan abang-abang? Nah, hal itu dikarenakan ilmu yang ada di dunia adalah semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, Allah akan memberikan kemudahan bagi orang yang mencari ilmu untuk memasuki surganya, karena jalan menuju surga dapat dicapai dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Nah, sampai di sini semoga Ananda semua paham ya. Dan apabila ada yang kurang paham, boleh langsung ditanyakan kepada Ustazah. Nah, jadi mungkin hanya itu saja materi kita untuk pertemuan pertama ini Ananda. Nah, jangan lupa materinya dicatat ya. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, mari kita membaca istighfar 3 kali serta doa kafaratul majelis masing-masing. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.